bahkan di makhluk paling sederhana itu kita bisa menemukan virus. Nah, ketika kita bisa menemukan virus di makhluk yang paling sederhana, dengan asumsi ketika kalau kita mengacu pada teori evolusi kimia, virus kan sebetulnya kalau dari evolusi kimia kan, kalau kita ingat ceritanya ada CH4, ada NH3, ada CO2, H2O yang bebas di atmosfer, terus terkena badai badai semesta, akhirnya mereka terpaksa terbentuklah jadi material sederhana RNA. Nah, berarti kemungkinan origin dari virus itu bisa aja dari ketika kita dari zaman mungkin Kambrium ataupun bahkan di zaman Proterozoikum mungkin kita bisa menemukan virus. Nah, sebetulnya virus in geological records ini ada salah satu ada salah satu publikasi dari Nature Communication. Nah, di sini kita punya paper yang menceritakan tentang ditemukannya virus di antara sela-sela semen kalau tidak salah di sini, berdasarkan pengamatan TEM, ya semacam mikroskopik scanning electron microscope semacam itu. Nah, mereka sudah menemukan dan mereka menduga di situ ada virus yang terperangkap di mikroba-mikroba yang terlihat di Catharsis microbes. Nah, hipotesisnya seperti yang tadi udah saya jelaskan, hipotesis saya kembali lagi ke konsep the present is the key to the past. Jadi dengan konsep ini kita hanya cukup dengan konsep ini menduga apa yang terjadi di hari ini mungkin terjadi di masa lalu. Nah, ini adalah kondisi sekarang ya, diambil tanggal 27 Maret, diambil dari tanggal 27 Maret dengan kasus 600.000 orang dan total death-nya 27.000 yang tersebar di 199 negara. Jadi kita bisa mengambil contoh di sini terdapat 27.000 orang yang 27.000 orang yang sudah meninggal dengan kondisi kondisi kesehatan atau alat-alat kesehatan yang sudah canggih di zaman seperti ini. Lalu misalkan ini virus efeknya untuk COVID-19 sendiri sebetulnya efek dari virusnya adalah virus dari efek ini adalah kematian dari orang manusia. Lalu selain itu ada juga virus efek juga virus tidak selalu menginfeksi manusia, tapi juga bisa menyebabkan kematian misalkan di spesies unggas, misalkan seperti avian influenza H5N1 flu burung, di mana unggas-unggas banyak yang mati karena virus tersebut. Nah, dengan asumsi yang sama, kalau memang virus itu bisa berinang di manusia, berinang di unggas, maka maka ya dia tidak menutup kemungkinan mungkin virus bisa juga berinang di dinosaurus. Nah, ini misalkan COVID-19 karier itu kan sampai sekarang kita diduga ada ular, ada yang kelelawar, ada yang bilang terenggiling. Nah, tapi kan sekarang kebanyakan yang diterima adalah yang kelelawar. Nah, sebetulnya kelelawar ini kan kita juga menemukan itu di 50 juta tahun lalu ini dari Paleogen. Yang diterima sekarang ini adalah kelelawar yang paling tua. Jadi kalau kariernya pun eh, 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 kalau ada yang riset jenis pas wabah yang terjadi sekarang sangat mungkin terjadi di masa lalu. Antivirus yang belum ditemukan, alat-alat kedokteran yang belum ada, dan dengan konsep tahun Burito 68 tadi, pandemi yang terjadi mungkin bisa lebih besar daripada yang sekarang dan juga menyebabkan korban jiwa yang lebih banyak. Nah, virus ini juga sebetulnya memungkinkan mungkin dapat menyebabkan evolusi secara gradualisme. Misalkan
Sebagai contoh begini, kita diberitakan bahwa kita diberitakan setelah terkena coronavirus memiliki fungsi paru-paru sehingga sekitar 40-60%. Ketika virus itu sudah 40-60%, sebetulnya kan di situ ada indikasi bahwa paru-paru dari virus yang paru-paru dari organisme yang terafeksi oleh virus, dalam kasus ini manusia, eh, dia memiliki fungsi yang berubah, misalkan jadi lebih kecil atau apa. Kalau misalkan keberadaan virus ini lebih banyak lagi, mungkin kita berbicara 100 tahun ke depan atau 200 tahun ke depan, apakah manusia akan beradaptasi dengan eh, keberadaan virus ini? Nah, kalaupun demikian, berarti bisa kita analogikan the present, apakah mungkin virus juga mempengaruhi eh, di the past, misalkan gitu. Nah, ini contohnya gradualism ya. Jadi dia perlahan-perlahan menunjukkan perubahan, sedangkan kalau yang boom cuaca ini biasanya karena katastrofis. Nah, problems dari kita mempelajari virus di di geologi itu sebetulnya virus ini sangat kecil ya untuk terdeteksi dalam geological records, sangat-sangat kecil dan eh, mikroba itu sulit untuk terpreserve kecuali dengan media yang lain seperti sistem es. Jadi kalau dia ditemuinnya di es, kayak penelitian-penelitian sekarang kan lagi difokuskan di Tibet sama di Alaska untuk melihat ada bakteri yang terbekukan atau virus yang terbekukan. Lalu mungkin kita bisa melihat dengan spektron mikroskopik, tapi virus ini memang sangat kecil. Makanya konsep dari virus ini untuk konsep yang tadi yang ada di belakang, untuk apakah dia akan menyebabkan kepunahan, apakah untuk menyebabkan gradualisme, itu sangat sulit untuk dibedakan. Kenapa? Karena kita memang belum bisa melihat virus tersebut. Karena kita belum bisa melihat virus tersebut, akhirnya memang tidak ada perkembangan teori virus menyebabkan kepunahan massal, virus menyebabkan evolusi, memang kita tidak pelajari. Tapi kalau kita menggunakan konsep the prison is the key pass, mungkin kita bisa duga sebetulnya ada benda itu bisa menyebabkan kepunahan massal, tapi memang tidak tercatat. Nah, virus ini berevolusi dan bermutasi secara cepat, sehingga jejaknya susah untuk dipelajari memang. Jadi virus itu seperti contohnya COVID-19, dia bisa berubah kekuatannya berubah atau bermutasi secara cepat. Jadi virus itu tidak station corona akan tetap corona, tapi dia bisa evolusi atau mungkin zoonosis. Zoonosis itu loncat dari binatang ke hewan misalkan. Nah, sebetulnya ini geovirologi itu apa? Geovirologi itu sebetulnya bukan istilah baru ya. Geovirologi udah digunakan oleh beberapa ahli geoscience, seperti misalkan John Emerson di Ini uh, coba kalian di seminar AGU, misalkan di American Geological Union, uh, yang diadakan pada tahun 2019, dia juga menyebutkan istilah geovirology, virus in earth biomes and their impacts on microbial ecology and biogeochemistry. Sebetulnya ada satu lagi di tahun 2019 sebelumnya, ada juga istilah geovirologi di dalam suatu buku, bisa di-search di Google, ada juga yang menggunakan istilah geovirologi. Jadi geovirologi bukan istilah baru, tapi di sini sebetulnya saya ingin memperkenalkan bahwa geovirologi ini mungkin berkembang. Nah, jadi kita sebenarnya geovirologi itu kan dari kata geo, bumi, geologi merupakan ilmu tentang bumi dan proses yang terjadi di dalamnya. Jadi, ilmu geologi juga mempelajari tentang kehidupan di bumi, eh, contohnya misalkan di paleontologi. Lalu virologi merupakan ilmu tentang virus. Jadi sebetulnya kalau kita gabungkan, ada virologi yang mempelajari virus, geologi mempelajari kehidupan di bumi. Apakah kalau kita gabungkan geovirologi ini, ya kita mengaplikasikan ilmu virologi untuk mempelajari kehidupan di bumi, atau bahkan kita bisa balik sebetulnya. Ketika bumi mempengaruhi ketika bumi mempengaruhi eh, mempengaruhi kehidupan virus ini.
Nah, sebetulnya kalau dilihat-lihat, sebetulnya geovirologi ini juga bisa saja merupakan bagian dari geologi medis atau medicine geologi. Nah, geovirology scope-nya itu jadi yang tadi, yang kata John Emerson, jadi ada effects on microbial ecology. Kalau di suatu ekologi, dia menduga keberadaan virus akan merusak ekosistem dari mikrobial, lalu ada efek dari biochemistry, lalu ini juga mungkin geovirologi scopes yang saya bayangin itu adalah relasi antara batuan, tanah, dan virus. Jadi ketika tulisan saya terbit di Kumparan, ada salah satu dokter yang menjadi langganan kami itu, langganan keluarga saya, uh, itu berkomentar dan meminta kami untuk melakukan bagaimana sih bagaimana sih uh, virus ini ber bekerja di rocks atau bekerja di soil, gimana sih pengaruh pH rocks. Jadi misalnya proses pembukaan itu biasa meletakkan itu Saudara Wahyu, tolong di-mute. Jadi misalnya setiap yang terakhir adalah certain minerals untuk treatment virus, karena memang tadi mestinya geovirologi itu merupakan bagian dari geologi medicine. Jadi apakah ada mineral misalkan zinc untuk mentreatment virus, misalkan kan kalau di geologi medis kita mempelajari bagaimana kita mengeksplorasi kaolinit untuk industri kosmetik atau zeolit untuk industri kosmetik. Nah, sekarang mungkin di geovirologi juga kita bisa effects of certain minerals untuk treatment virus, misalkan gimana caranya kita eksplorasi zinc untuk melawan virus, karena kan katanya sekarang virus ini bisa dikalahkan dengan zinc atau apa. Lalu juga yang ini, jadi dokter ini meminta kita untuk dokter itu bisa menanyakan pada saya, apakah bisa tolong di-studi hubungan antara virus dengan tanah, misalkan dengan pH tanah atau air 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 muka air tanah, misalkan begitu. Nah, itu bisa tidak di-studi. Nah, ini sebetulnya kan membuka peluang untuk geoscience untuk terjun ke suatu bidang yang baru sebetulnya. Dan di luar sana kita sudah mengenal dengan istilah multidisciplinary studies, di mana ilmu itu bisa kemana-mana, dokteran bisa masuk ke geologi misalkan. Jadi penutupnya, geovirologi bukan istilah yang baru, namun sudah pernah digunakan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Jadi penulisan saya itu sebetulnya lebih ke arah bagaimana COVID-19 ini membuat ilmu ini menjadi berkembang setelah pandemi COVID-19. Karena memang tadi setelah hasil surveinya, hasil researchnya hasil researchnya menunjukkan bahwa uh, hasil researchnya menunjukkan bahwa kebanyakan ilmu sekarang lebih difokuskan ke virologi, biologi, dan medicine. Untuk sekarang trennya. Lalu bukti virus itu sudah ada sebetulnya dalam geological records. Dan bila menggunakan konsep the present is the key to the past, keberadaan wabah sangat mungkin terjadi di masa lalu. Tapi bagaimana cara kita membuktikan virus bisa menyebabkan kepunahan atau menyebabkan terjadinya evolusi, gradualism. Nah, itu yang memang harus di-studi dan memang itu yang terbuka peluangnya sekarang. Memang itu sangat challenging. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebuah presentasi yang menarik ya, Bari. Jadi Mas Bari ini kalau misalkan bisa saya coba untuk summary-kan. Jadi geovirologi ini mungkin viral ya dengan tulisan dari Mas Bari ini yang ada di Kumparan.
dan kan tahu oleh Mas John tahun 2000 saat saya lupa. Dan sebenarnya ada hubungannya ketika kita berbicara tentang dalam skala waktu geologi, kita berbicara tentang kepunahan massal, kita berbicara tentang hal yang sebenarnya sekarang tuh ada, pasti di tahun dulu itu ada, cuman itu masih menjadi pertanyaan. Sebenarnya tahun dulu itu seperti apa? Nah, itulah skup kerja dari geologi itu sendiri. Kita bekerja untuk mencari evidence untuk membuktikan bahwa ada hubungan di situ. Lalu ada yang namanya geovirologi ini akan bisa menjadi viral dan sangat berguna, apalagi ketika pengalaman Mas Ferry sendiri ketika dia dengan dokternya ditanyakan bagaimana sih sebenarnya relasi antara hubungan alam ya, hubungan alam mungkin tanah dan batuan, mineral dan sebagainya, dan virus itu seperti apa? Karena masih nggak ada studinya. Terus bagaimana dia bekerja di rock soils dan hubungannya terhadap geomedicine. Mungkin apakah ada yang mau dipertanyakan? Sangat terbuka untuk sangat terbuka ya, karena ini memang studi yang baru, jadi studi yang baru dan baru diperkenalkan dan belum berkembang, jadi akan sangat 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 diperbolehkan untuk bertanya. Mungkin aku pengen ini ya, coba sedikit apa namanya? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Ya udah, kita coba diskusi aja ya. Ya, Aku sedikit diskusi. pengen tambahin tentang SARS-CoV-2 ini yang viral juga. Jadi tadi dibilangkan bahwa hostnya itu dari Awan, maaf, ya? aku izin ambil catatan dulu ya, biar aku sembari Oke. catat apa kita bisa ini. Bentar. Wah, mantap. Ya, jadi FYI aja, Mas Bari ini sebenarnya tadi sedang mengikuti kelas ya, kelas dari MGI ITB ya. Dan beliau tadi bertanya di sesi pertama dan menjadi pembicara di sini untuk membahas dari virus ini sendiri. Sebenarnya ada yang lebih dekat lagi, yaitu geomedis. Geomedis itu sebenarnya cukup relate juga, dan itu reasonnya di sekarang ini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Apalagi salah satu contohnya ada beberapa misalkan penyakit-penyakit yang sebenarnya berhubungan banget dengan alam. Misalkan ketika suatu daerah dia memiliki kadar fosfat yang terlalu tinggi. Nah, ada satu desa dia bisa menjadi punya penyakit yang dia menyerang ke gigi, menyerang ke ginjal dan sebagainya. Ternyata dia memiliki kadar fosfat yang terlalu tinggi. Bisa dari mana? Bisa dari batuan sekitar yang mengalir di sungai. Bisa dari apatit, bisa dari bahkan dari kelelawar, ortofosfatit juga bisa. Itu yang sebenarnya salah satu aplikasi dari geomedis sendiri. Untuk SARS-CoV-2 ini sebenarnya sudah pernah, seperti yang kita tahu, ada beberapa publikasi yang berbicara, kan kita ini yang wabah sekarang itu SARS-CoV-2 ya, dan SARS-CoV-1 Ya, itu sebenarnya sudah pernah menjadi wabah ketika tahun 2002. Itu SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 yang menyebabkan SARS Severe Acute Respiratory Syndrome, yang mana sudah berdasarkan penelitian dia hostnya kelelawar. Nah, untuk itu orang-orang sekarang mengambil kemungkinan dia pembawanya juga kelelawar. Cuman kita tahu sendiri yang namanya virus itu dia seperti yang tadi bicarakan oleh Mas Berry, dia gennya hanya RNA dan dia single strain. Artinya untuk dia bermutasi itu sangat mudah. Sedangkan untuk manusia, untuk makhluk hidup, dia lebih kompleks, sangat kompleks. Makanya untuk bermutasi dan sebagainya itu sulit. Nah, ada beberapa faktor yang membuat adanya evolusi. Beberapa faktor yang membuat evolusi, salah satunya ada habit atau kebiasaan, ada evolution by natural selection,
Bahkan yang kemarin baru keluar itu Discover magazine saya lupa, waktu itu saya lihat itu dia driven by-nya itu adalah mutation yang mana skalanya dari molekular, dari sel, tingkatan sel. Perubahan tingkatan sel yang terus-menerus akan membuat adanya evolusi. Jadi evolution driven by mutation. Nah, salah satu ininya adalah virus. Virus yang sekarang ini adalah mungkin HCOV virus 9E dan HCOV OC043 atau apapun itu, dia sebenarnya menyerangnya di salah satu part dari sel AC2 itu ya, S2, yang mana dia tuh bisa ditemukan di paru-paru, jantung, ginjal, dan ada lapisan endotelium atau apapun itu. Yang mana konon katanya ketika kita terkena itu, kita bisa mendapatkan atau fungsional dari tubuh kita mungkin ininya di ini ya lebih ke daerah paru-paru, fungsional dari paru-paru kita mengurang 40%. Artinya ada uh, antropologi, biologi, molekular biologi, dan sebagainya. Sebenarnya yang jadi saya jadi masih bingung adalah peran masih sangat ini ya, masih sangat jadi pertanyaan banget ya, bagaimana aspek geologi ke ranah virologi ini. Mungkin Mas Bari bisa dijelasin lagi Mas untuk yang tadi ditemukan di semen itu dia menggunakan apa dan sebagainya Mas? Oke. Halo? Halo, halo. Oke, jadi dari saudara Awan tadi sudah menjelaskan secara komprehensif bahwa memang beberapa evolusi itu terjadi karena natural selection, habit, dan mutation. Nah, mutation ini sebetulnya adalah evolusi secara molekuler, secara dari tingkat molekuler dia sudah melakukan perubahan sehingga mungkin bisa akan berimbas pada macroevolution. Jadi sebenarnya virus ini juga bisa berperan sebagai agen dari evolusi. Nah, seperti pertanyaannya adalah bagaimana aspek geoscience ini bisa berfungsi di keilmuan virologi misalkan begitu ya, kasarnya. Jadi sebetulnya contohnya itu yang tadi sudah aku berikan sebetulnya. Yang aku tadi sudah jelaskan sebetulnya bagaimana aspek geoscience berfungsi untuk virologi yang tadi. Jadi misalkan uh, dokter dokter saya minta tolong untuk dibuatkan studi terkait hubungan antara virus dengan tanah atau batuan. Misalkan kalau tanahnya dengan kondisi pH sekian, apakah virusnya bisa mati, atau air tanah misalkan groundwater itu, kalau groundwaternya kalau kita punya groundwaternya misalkan mengandung karbonat HCO3 atau sistem sulfat atau sistem yang lain, itu kita bisa studi virus ini mati nggak kalau misalkan kita punya air dengan kandungan CO3 misalkan. Nah, kenapa walaupun ranahnya sebetulnya lebih ke arah virologi, tapi kan di situ sebetulnya geoscience bermain. Ketika air tanah itu berinteraksi dengan batuan, kan artinya di situ ada sesuatu partikel yang larut, nambahkan konsentrasi entah karbonat, entah sulfat, entah klorin. Nah, itu kita bisa sebetulnya itu juga satu peluang studi untuk
yang aplikatif untuk virologi. Terus yang kedua, yang seperti kita tadi sudah bicarakan juga, di sini kita bisa membantu eksplorasi mineral-mineral terkait untuk mineral-mineral terkait untuk virus. Jadi virologinya yang bermain adalah oke, jadi misalkan katanya SARS-CoV-2 tidak mempengaruhi organisme yang imunitasnya kuat, sehingga imunitas yang kuat bisa didukung sama zinc. Oke, memang zinc sebagai bahan alam memang paling banyak di telur, tapi bukan berarti zinc sekarang ada yang ngebuat suplemen. Nah, suplemen dari zinc ini bisa juga kan sebetulnya dari mineral terkait zinc yang bisa digunakan, misalkan. Yang terakhir yang tadi, jadi lebih fokus ke arah bioscience-nya nih, betul-betul meresearch virus. Jadi memang betul-betul research, betul-betul pengen menjawab suatu pertanyaan tentang evolusi, misalkan. Evolusi sendiri kan sebetulnya dia adalah bagian dari paleontologi kan, tapi sekarang kita berbicara micro scale, bahkan gene scale. Nah, kalau kita baca papernya Paxton tahun 2014 yang di The Nature ya, tulis di Paxton. Di sini sebetulnya aku lupa masukin gambarnya, sebetulnya ada gambarnya. Eh dia di sini sebetulnya aku juga agak bingung membacanya karena memang bahasa-bahasanya terlalu biologi di situ, ngomongin strain AGT. Tapi di situ dia menunjukkan gambar adanya mikrobanya itu Calcareous microbes. Jadi dia itu sebetulnya mikroba yang punya gampingan ya. Terus dia itu terletak di sela-sela antara butir-butir batuan sedimen. Nah, di situ dia pakai scanning electron microscope. Di situ terlihat sebetulnya ada mana? Di terlihat adanya virus tersebut. Mungkin bisa di-download di paper terkait kalau ingin melihat ininya. Soalnya kalau dijelaskan pun aku pun sebetulnya masih bingung untuk menjelaskan ini karena memang agak geologi, tapi ya kita bisa bisa masuk ke dalam sana misalkan Awan. Ya, Oh, itu jawaban dari saya, Awan. Terjawab atau enggak? baik, baik. Sudah jawab. Jadi, ini pengamatannya melalui SEM ya? Ini radiation Eh, image. iya, pakai SEM. Coba aku bukakan ya. Mungkin kita punya kita punya ya dia menggunakan SEM atau TEM. Ini bisa gratis ya, ini open access. Jadi monggo saja kalau ada yang terkait untuk membacanya. Saya sendiri bingung untuk bacanya karena ada satu lagi paper juga tentang paleovirus. Dia menceritakan virus evolusi virus, betapa cepatnya evolusi virus dari zaman tersier kalau tidak salah. Cukup sulit juga untuk membacanya ya, karena memang basisnya ya ini ya TEM, dia pakai TEM. Apa TEM itu? Ya menggunakan elektron mikroskop juga, tapi entah dari apa dia menemukan virus like particles misalkan di suatu mikroba kecil gitu, Awan. Oke, berarti kalau misalkan secara studi geokimia itu sebenarnya bisa atau enggak? Sebenarnya kalau misalkan nih, virus kan RNA, dia kan basicnya protein. Kita menemukan katakanlah unsur protein dalam soil atau dalam batuan dan sebagainya. Kita indicate, oh ternyata ada virus ini. Dan itu bisa atau enggak?
Ibar. Oke, kalau menurutku kita bisa mendeteksi itu dari geokimia dengan kecanggihan teknologi yang mestinya ada sekarang kita mungkin masih belum bisa karena skala kita untuk ketelitian masih sampai ppm, itu juga dari ICP-MS. ppm, PPB itu kita masih, sedangkan virus ini kan sebetulnya kecil ya, dan dia saking kecilnya bisa berdekatan dengan yang lain, tapi memang idenya bagus kalau secara geokimia organik pun aku setuju bisa mendeteksi virus karena misalkan kita bisa pakai, kalau di geokimia organik kita punya namanya GCMS, gas kromatografi mass spectrometry. Kita bisa melihat keberadaan bakteri itu dari kemunculan C35 Hopana misalkan. MZ191 kita bisa lihat, oh ada puncak di C35 Hopana. Oh, ini kemungkinan ada input bakteri. Nah, terus kalau misalkan kita bisa lihat itu dari C35 bakteri, kita baru bisa lihat sampai skala bakteri. Sedangkan virus itu kan sebetulnya tersusun dari lipid, lipid atau protein, lipid dan lemak, lipid protein. Nah, apakah protein itu juga mestinya bisa kita deteksi dengan GCMS? Tapi kalau kita pakai itu, kita butuh alat yang memang lebih teliti. Tapi selama ini kita masih lihatnya dari kita bisa lihatnya dari virus. Sebetulnya konsepnya sama kayak kita kalau kita misalkan geoscience melihat plagioklas. Plagioklas kalau kita pakai ICP-MS kita kan keluar nilai misalkan SR-nya berapa. Tapi kan kalau kita pengen dengan detail menceritakan plagioklas per zoning ya, kalau dia memiliki zoning, kan kita harus tembak 1, tembak 2, tembak 3 di zoning-zoningnya. Nah, sama mungkin. Yang kita baca dalam interval ICP atau interval gas spektrometri, mungkin yang kita lihat hanya bakterinya, sedangkan untuk mengetahui jelas virusnya kita membutuhkan teknologi yang lebih jeli lagi, misalkan kayak TEM image ini, gitu. Oke, terima kasih Mas Bari. Ini ada pertanyaan dari Andika nih. Handika, Handika, gimana kabar Handika? Aduh, oke. Jadi Handika ini bertanya, menurut saudara, apakah sedekat apa korelasi antara paleontologi dengan virologi? Karena seperti kita tahu, virus itu bermutasi dalam skala waktu geologi. Sekarang bisa saja dia dibawa oleh kelelawar, namun tidak tahu jutaan lalu sebelumnya apakah virus ini dibawa oleh hewan yang sama. Apabila berbeda, maka paleontologi kan tidak bisa digunakan. Jadi korelasinya sedekat apa? Oke, jadi memang betul kita bilang memang virus itu terus bermutasi. Dia bisa melakukan zoonosis, bisa pindah-pindah ke organisme-organisme hidup lainnya, dan itu yang akan menyulitkan kita untuk mentris apakah virus ini ada di sini, virus ini ada di sana, dan itu kita sulit untuk mentris itu. Tapi kalau kita ingin menghubungkan dengan paleontologi, terutama dalam menghubungkan evolusi, selama ini kita masih memang agak susah untuk mengkorelasikan paleontologi. Mungkin lebih ke arah paleontologi dari paleo ekosistem seperti yang dicontohkan oleh Joan Emerson. Jadi Joan Emerson kan yang tadi dia menstudi geovirologi untuk ekosistem dari mikroba. Jadi mungkin kita bisa deteksi paleoekologi dari ini dari mikroba. Dan kan paleontologi sendiri kan sebetulnya kan ilmu tentang sejarah kehidupan. Sedangkan virus itu
kalaupun kita belajar paleovirus, virus itu sendiri berdasarkan definisi bukan organisme hidup. Jadi sangat sulit untuk menggabungkan paleontologi dengan geovirologi. Bahkan kalau kita baca abstrak dari tulisannya Emerson tahun 2019 yang pertama yang menggunakan istilah geovirologi, geovirologi ini lebih cocok untuk masuk ke dalam geobiologi. Geobiologi atau geologi medis sebetulnya. Begitu, Handika. Kalau menurutku. Ya, baik Saudara Andika, apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin setelah ini mungkin pertanyaan yang lain bisa disampaikan dari siapa? Kita masih punya waktu 40 menit lagi untuk berdiskusi. Mari. Di sini ada Lutfi Aryani nggak? Lutfi Aryani. Oh, sudah pergi ternyata ya. Mungkin kalau misalkan berhubungan dengan, oh iya Arafiasta ternyata Arafiasta. Silakan Arafiasta untuk dinyalakan.